Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akil Fadila dari kelas 1B Pendidikan Multimedia. Nah, di sini saya sama teman-teman saya, itu juga yang lagi megangin kamera. Saya terutama mau ngadain wawancara tentang suatu subjek yang sedang saya studi lah, kayak gitu. Oke, narasumber pertama ada Akang, siapa namanya? Nama saya Jidan Fadila, Oke, sekarang bersekolah di mana? sekolah di SMK 13 kan. Nah, ini saya mau nanya nih beberapa hal ya. SMK 13 kelas 4 ya? Kelas 4. Ini kan udah belajar nih selama 4 tahun di SMK 13, atau sebelum-sebelumnya juga udah belajar lah gitu selama SD, SMP juga kan. Nah, saya mau nanya nih, Akang nih udah tahu gak sih suasana belajar atau gaya belajar apa yang menurut Akang cocok buat Akang gitu? Udah kenal gak sih sama gaya belajar yang cocok gitu? Bisa diceritain gak waktu belajar kayak gimana gitu? Selama 13 tahun saya sekolah, Ya, menurut saya sekolah itu di Indonesia khususnya masih harus bisa meratakan, sedangkan setiap anak itu berbeda-beda. Kalau saya sendiri, saya senangnya lebih kayak di luar atau di outdoor. jadi lebih ke pengalaman atau praktek langsung luar Ya, ya. di praktek. Kalau misalnya belajar teori nih, cocoknya kayak gimana sih? Misalnya harus ada musik lah, atau misalnya kayak gimana? Boleh diceritain nggak kayak gimana? Kalau teori atau menghafalkan, Ya, kalau saya sendiri lebih suka suasana yang berarti suasana yang nyaman ya gitu ya. terus. Kalau di sekolah, gimana gurunya sih? Ada beberapa guru yang enak banget kalau lagi ngajarin, Jadi kalau killer mah susah masuk ya. bisa masuk, nggak fokus malah. Oke, itu ya yang pertama, berarti enaknya itu yang pertama itu lebih ke praktek Ya. di luar, dan kalau di dalam ruangan itu ruangan yang hening gitu ya, dan pematerinya yang baik. Nah, sekarang saya pertanyaan kedua nih, yang terakhir juga. Eh, Selama 13 tahun atau kalau lebih dipotong lagi selama di SMK gitu, perkembangan apa yang terasa di diri gitu? Misalnya dari selain dari ilmunya gitu, misalnya dari sifatnya apa? Kalau di SMK lebih ke sikap dewasa, lebih mengerti orang lain, lebih terbuka terhadap orang lain. Kalau nggak semua orang sama, atau enggak kita sendiri harus yang bisa menyesuaikan dengan yang baru. Berarti lebih ke sosialisasinya ya? Organisasi. Oke, itu udah aja sih, segitu dua pertanyaan. Sekarang kita ke narasumber berikutnya. Terima kasih ya Kak. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Risma Febrianti. Sekarang kuliah apa sekolah? Kuliah Di mana? di UPI. Maaf, mau nanya kalau cara belajarnya kakak itu seperti apa? Maksudnya gimana ya? Iya, contohnya itu kayak kakak itu lebih suka belajar sambil dengerin musik, diramai, atau sambil baca buku. Nah, kalau misalkan saya pribadi ya, saya lebih ngerti kalau misalkan orang yang ngejelasin, orang yang misalkan bicara atau apa gitu, daripada saya harus baca buku. Soalnya kalau misalkan baca buku kadang suka gak ngerti gitu. Jadi lebih paham orang yang ngejelasin. Ya, buat pertanyaan terakhir nih, perkembangan apa yang kakak rasain selama kak belajar, entah itu di sekolah ataupun itu di universitas? Kalau saya ya, yang saya rasa gitu, lebih banyak perkembangan saya itu pas masuk kuliah gitu. Soalnya pas SMA, pas sekolah gitu, saya tuh termasuk siswa yang pasif gitu, gak pernah ikut organisasi, terus ya cuma sekolah aja gitu. Kalau misalkan pas masuk kuliah, kan kita dituntut harus harus aktif, jadi ikut organisasi, terus jadi tahu gitu kemampuan saya, jadi bisa ngasah kemampuan sih. Jadi public speakingnya tuh lebih dilatih gitu, jadi lebih banyak perkembangan masa kuliah sih kalau saya gitu. Ya, mungkin terima kasih atas waktunya, maaf mengganggu ya kak. Ini biasanya ya, kamu ngerasain perkembangan nggak semenjak kamu sekolah di SMP gitu? Perkembangan kayak gimana gitu, kayak pertemanan atau gimana? Berteman banyak orang. Oh iya, pelajaran yang kamu suka itu apa sih di sekolah? IPS. Kenapa IPS?
Kenapa Gurunya. kamu suka IPS gitu? Gurunya rame. Oh ya, jadi faktor guru itu ya. Oh ya, mungkin segitu saya wawancari. Makasih ya. Mohon maaf ya ganggu waktunya. Ya, makasih. Silakan kepada Akang perkenalkan diri. Nama saya Fadinus Mulyana. Sekolah di mana, kelas berapa? Sekolah di SMK 13 Bandung, kelas 3. Oke. Sama di SMK 13 dan kelasnya lebih muda dari yang tadi ya. Jadi wajahnya kelihatan muda. Udah. Sama pertanyaannya kayak tadi. Yang pertama, kira-kira Akang udah kenal gak sih sama diri Akang sendiri, terutama dari gaya belajarnya gitu. Menurut Akang gaya belajar gimana yang cocok buat Akang gitu? Kalau buat saya sih yang pas buat saya tuh kan kalau ada gurunya menjelaskan, langsung saya juga langsung praktik. Jadi gurunya si gurunya ngejelasin sesuatu, saya juga langsung nyobain. Oh, jadi belajar secara live gitu ya? Ya langsung. Teori masuk, praktek juga langsung. Iya lagi. Oke. Terus gimana lagi? Kalau fokusnya sih, kalau fokus lebih ke sepi sih. Kalau cuma 5 orang yang belajarnya lebih enjoy gitu loh. Sama juga ya kayak Akang tadi, Akang. Iya, Jadi lebih ke privat gitu ya? Lebih. ya, lebih enak sepi gitu enjoy. Kalau faktor pendukung lain, misalnya kayak tadi musik atau misalnya harus tadi selain ada temen gitu, apalagi gitu. Ada gak atau misalnya Yang menurutku sih kalau biar nambah motivasi buat kerja sih ada fasilitas yang bagus ya. fasilitas? Yang mendukung gitu. Jadi ada alasan buat nggak belajar gitu kan, kalau udah ada fasilitas yang bagus gitu kan, tinggal kita mau menjalani hasil orang baru. Ya. Sekarang yang kedua, yang terakhir juga, apa yang kerasa perkembangan selama bersekolah gitu? Mulai dari bebas mau dari teori atau misalnya dari dirinya gitu, dari Saya sih semenjak masuk SMK ya lebih harus memahami orang lain gitu, jadi harus lebih solid lagi gitu, satu bareng-bareng, gimana kita harus senang bareng, bisa bareng gitu kan, jadi ya saling mendukung gitu kan. Ini harus kalau ada yang mungkin ada yang kesulitan baru gitu kan, kalau yang dalam masa belajar lagi gitu lagi harus lebih memahami orang lain lagi. kira-kira nih ya kedepannya gitu, skill apa sih yang atau kemampuan apa yang bisa dipakai buat yang bisa didapetin gitu di lingkungan masyarakat atau dari lingkungan kerja, dipraktekinnya itu kayak gimana? Di praktiknya Nah, apa ya? Jadi kalau saya belajar IT nih, ya. jadi buat ngebantu sekitar itu ya pasti kalau yang saya mau sih pengen ngajarin sih. Jadi kalau yang udah saya bisa pengen nasihat ke orang lain gitu. Jadi lebih kayak ini saya udah belajar ini, saya mau coba yang kalau yang mau yang kita belajar boleh saya bantu gitu, kayak itu lagi yang pengen menyebar manfaat ke orang lain. Jadi selain untuk sosialisasi, kita juga bisa memberikan ilmu kita gitu ya buat orang lain. Oke, itu yang kedua ya. Terima kasih buat Akang Fadil. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Sri Isma Karismaeni. Sekarang sekolah atau kuliah? Sekolah Di SMK Negeri Bantar Kalong. maaf mengganggu waktunya, cuma mau bertanya, kakak itu udah tahu belum gimana cara belajarnya kakak? Iya udah tahu. Boleh diceritain gimana? Biasanya kalau belajar saya itu jangan terlalu serius, gurunya juga harus mendukung dalam keadaan. Gurunya jangan cuek, jangan terlalu banyak marah. Pokoknya suka sama guru yang humoris gitu. Kalau belajar juga jangan terlalu serius aja gitu. Ya jadi intinya saya tidak terlalu suka belajar yang sangat serius karena itu membuat kita stres. Jadi lebih suka banyak belajar, cuma ada waktu-waktu untuk bercanda gitu. Jadi kalau kakak belajarnya sendiri itu gimana? Kalau belajar sendiri biasanya untuk mendengarkan cerita saya gak suka sama yang bising-bising, jadi sukanya sendiri fokus untuk menelaah cerita tersebut. Tapi kalau belajar misalnya menulis atau apa gitu, saya sukanya kalau ada musik gitu. Buat pertanyaan terakhir nih, perkembangan apa sih yang selama belajar kakak rasain? Perkembangannya sih lebih banyak teman, lebih banyak pengalaman. Juga kan sekarang banyak ikut organisasi, jadi lebih
lebih tahu cara mengatasi masalah dalam berorganisasi dari hal kecil, sudah tahu. Jadi nanti kalau sudah keluar sekolah menghadapi masalah besar juga pasti insya Allah bisa gitu. Terima kasih Kak atas jawabannya. Maaf mengganggu waktunya. Terima kasih banyak. Ya, perkenalkan, nama saya Arianto Seni Rahman, kelas 11 SMA. Ya, kelas SMA di mana? Di SMA Gunung Halu. Oh, jangan tegang dong. Biasa aja. Santai, relax. Ya. Gimana sekolah? Ya, lumayan membingungkan kalau belajar di rumah. Oh, jadi setiap kamu apa namanya? Suka gak sama belajar di rumah atau enakan di sekolah? Kalau disuruh milih nih. Kalau enakan mah di sekolah. Ya kan biasanya ya ini anak-anak kan ada apapun juga ada plus minusnya kan. Kalau di sekolah mungkin pengen di rumah, kalau di rumah pengen di sekolah gitu. Ada di setiap sisi ada ini plus minusnya. Kalau dilihat dari penyampaian belajar di penangkapan kamu di sekolah di rumah lewat tatap maya bagaimana tah? Cukup gak mengerti kalau di rumah mah. Jadi gak ada pembahasan yang sedetail-detailnya gitu. Kalau misalkan nih apa namanya lagi kuliah ke sekolah kan di rumah lewat tatap maya, itu biasanya via apa? WhatsApp, Classroom atau apa? Pakai Classroom, WhatsApp ada. Kalau misalkan guru nih butuh tatap muka tapi secara maya, secara online, biasanya pakai aplikasi apa tuh? Paling pakai aplikasi Zoom. Jarang pakai Google Meet. Jarang. Kamu tahu belum sih cara atau gaya belajar kamu gimana sekarang? Gaya belajar kamu gimana tah? Kayak belajar ya paling menulis. Ya kalau belajar kamu kayak gimana nih kalau di rumah gitu biasanya? Suka baca buku gak? Lumayan suka. Oh iya. Misalkan kamu teh kalau belajar harus dibantu, ada alat bantu apa gimana? Jadi kan ada orang yang kalau belajar kalau gak denger musik tuh asa gak afdol gitu. Oh iya. Kalau kamu gimana? Ya suka pakai musik. Pakai musik. Ya. Jadi kamu cara belajarnya enaknya pakai musik gitu. Ya, gitu. Gak ada hal lain kayak apa gitu, pengen sambil ngobrol, kan ada yang belajar sambil ngobrol tapi masuk gitu. Ya suka itu juga di sini. Suka belajar bareng-bareng gitu, bareng ngobrol-ngobrol. Ya. Oh, berarti kamu suka ngajak orang ke sini dong selama pandemi ini? Ya suka. Oh. Jadi pas kamu sekolah atau saat ini ya, perkembangan apa yang kerasa gitu? Perkembangan Ya kayak apa gitu, kamu ngerasa kalau pas sekolah di sini tuh, ya kan kamu basicnya pesantren kan? ya. Oh iya. Nah, kamu ngerasain nggak ada apa gitu perubahan pas dari pesantren terus balik lagi ke rumah gitu? Ada perkembangan. Kayak gimana? Kayak apa ini? Mengamalkan Ya. dari pesantren ke dunia luar gitu kan. Jadi kamu suka kayak dakwah gitu Ya. ke teman-teman kamu, kalau ada teman kamu yang gini tuh kamu dibilang harus gini gitu. Ya gitu. Oh ya udah tuh ya. Makasih, Dek. Ya, mohon maaf ya ganggu waktunya. Ya gak apa-apa. Sekarang yang terakhir ya, ini ada kakak. Siapa kakak namanya kak? Perkenalkan, nama saya Indra Suryantian. Sekarang ini saya masih sekolah SMK Negeri 13 Bandung, kelas 4. Oke, Indra Surya Adrian, kelas 4. Sama tadi
SMKN 13 Bandung. Jadi tiga-tiganya SMKN 13 Bandung. Mereka semua teman saya lah, udah kenal gitu. Nah, oke, Akang langsung aja ke pertanyaan pertama. Gaya belajar apa yang cocok buat Akang gitu? Kalau gaya belajar sih untuk teori yang khususnya saya itu lebih suka audio visual biasanya. Jadi kalau baca buku nih biasanya saya itu perlu rangsangan dari musik biasanya. Kalau enggak, pada saat saya belajar untuk ulangan atau hanya sekedar baca-baca, harus saya ucapkan kembali gitu melalui mulut saya. Jadi biar ada apa ya, ada input suara yang masuk ke telinga, jadi membuat konsentrasi saya itu lebih meningkat aja gitu. Atau kalau lagi di sekolah, lagi belajar disuruh baca, saya lebih suka berdiskusi sama teman daripada saya harus baca sendiri gitu. Karena kalau baca sendiri jatuhnya jadi ngantuk, sedangkan kalau berdiskusi kayak kita tuh tukeran informasi. Ya, berarti ada interaksi ya sama orang lain. Ya. Terus tadi juga disinggung bahwa harus langsung ini juga ya, ada ya interaksi sama itu. Terus juga kalau misalnya dari musiknya itu, kira-kira musik yang temponya itu cepat atau lambat atau gimana? Kalau musik biasanya tergantung sih, emang kadang yang slow sesuai playlist saya, atau saya sengaja searching musik-musik untuk belajar dari Berarti ya harus ada tekanan dari musik juga ya, Ya, buat jadi semangat. Oke, sekarang langsung yang kedua nih. Selama sekolah atau misalnya dari kecil lah sampai sekarang gitu, apa sih yang kira-kira didapat gitu dari sekolah atau misalnya dari pengalaman juga gitu? Kalau dari SD sampai dari sekarang, ya mungkin akan itu pasti ngerasain ya ada hal-hal baru yang kita pelajari gitu kan ya, dari setiap tingkatan dari sekolah dasar, ke SMP, atau bahkan ke SMA. Banyak juga wawasan baru yang saya pelajari gitu, khususnya di SMP dan di SMK. Karena di kedua tingkatan tersebut kan saya ikut organisasi juga gitu. Jadi saya bisa belajar bersosialisasi, berorganisasi, terus juga jadi lebih memahami aja gitu bagaimana cara untuk menjadi manusia sosial itu kayak gimana gitu. Kalau untuk segi ilmunya, karena saya di jurusan analisis kimia, jadi saya itu lebih peka terhadap makanan. Jadi kan yang dulunya kalau makan tuh asal makan aja selama enak di lidah ya udah, jadi kenapa enggak. Cuma kalau sekarang harus ada pertimbangan gitu, karena kan di namanya juga analisis kimia ya, harus menganalisis segala sesuatu. Jadi sebelum saya melakukan sesuatu, sebelum saya mencoba atau memakan bahkan dari segi makanan, saya pikir dulu gitu sekarang. Jadi lebih seperti hal ini juga sih, analisis skillnya juga. Jadi lebih ke analisisnya gitu ya. Nah terus bisa gak sih ngebandingin kalau misalnya aku tuh kalau kecil tuh kayak gini, tapi sekarang mah kayak gini gitu? Ya sih bisa kayak gitu. Contohnya dari segi mood sih ya. Waktu kecil saya itu cengeng banget. Terus mudah tersinggung sama ucapan orang lain. Ibaratnya kalau ada orang yang ngeledekin saya, bisa sebulan atau bahkan berminggu-minggu gitu kepikiran terus tuh. Tapi kalau pas masuk SMK sih yang terasa banget sebenarnya. Kalau ada orang yang kayak ngata-ngatain saya dulu, saya kan dari dulu emang saya kurus sebenarnya. Terus dulu tuh ada yang pernah bilang saya kurus gitu, itu tuh sampai berminggu-minggu kepikiran. Tapi kalau sekarang kayak ya udah, memang faktanya saya kurus, kenapa harus bermasalah? Berarti kematangan emosional ya. Nah, iya. Oke, Kang itu aja ya dari saya wawancaranya. Terima kasih. Ini berdua juga terima kasih ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.